Ya, kawan, sekarang kita masuk lanjutan dari aplikasi persediaan. Kita coba bikin rekap ya, laporan rekap hutang dan piutang ya. Karena kemarin-kemarin transaksinya kita ada pembelian kredit dan ada juga penjualan kredit, sehingga tentunya kita pasti punya monitoring rekap hutang dan piutang. Oke, yang pertama kita bahas masalah hutang ya. Ini formatnya saya bikin seperti ini, kawan. Nah, formatnya saya bikin seperti ini. Kemudian pilihan-pilihan ini misalkan kalau saya data, saya ini dulu ya, kembalikan awal, any value, ini masih nggak ada pilihan, saya buang ya. Nah, ini teman-teman bisa copy aja dari sini. Nah, dari yang mutasi ya shift mutasi, ini copy, kemudian masuk ke rekap hutang, taruhkan tempatnya, enter. Nah, kemudian karena dia merge, kita buang merge-nya ya. Nah, oke. Kemudian ini kita tengahkan. Nah, ini. Nah, kemudian yang di sini dari mutasi angkanya kita kopikan juga pada rekap hutang, taruh di sini, enter. Nah, lo kok rusak? Kenapa? Iya, harus ada yang diperbaiki, kawan. Karena ini bilangnya D10, sementara di sini ada di G10, maka ini harus kita rubah. Karena D itu dari kolom yang dari sheet yang kita kopikan tadi, sementara di sini dia ada di kolom G. Nah, sehingga kalau ini kita rubah Juni, dia sudah menjadi berubah gitu ya. Atau kalau teman-teman mau bikin, misalkan ini pakai kolom bantuan, ini saya bikin di sini. Nanti dari sini data, validasi, kemudian ambil list, kita blok ini ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba bikin yang di kolom E dulu. Kolom ini E. Nah, kawan, kalau ini menyangkut hutang, maka di sini harus nama para supplier ya. Dan nama supplier itu kan kita tempatkan di database, ya kan? Berarti ini harus kita ambil dari database. Berarti sama dengan if kurung buka, kita klik database-nya, kita ambil nih yang pertama. Nah, kalau ini sama dengan kosong, titik koma atau koma, kosongkan. Kalau tidak, kita ambil aja database-nya, kemudian enter. Nah, muncul dia. Kalau sudah, kopikan ke bawah, akan muncul dia semua. Gitu ya, simple itu. Sehingga ada tambahan baru dari sini, katakan ini database baru, dia otomatis sudah muncul di sini. Ya, itu. Oke, kita lanjut sekarang di kolom F. Kolom F ini, saya sudah buat di atas ini ya. Kolom F adalah kita mau mengambil saldonya siapa? Saldonya ini toko tabah, tapi yang ada di bulan Mei. Sesuaikan bulannya ya. Bulannya kita sesuaikan dulu. Misalkan ini supaya lebih jelas ya. Nah, saya berikan bukan yang dalam kalimat atau kata, tapi yang bulannya dalam satuan angka ya. Sehingga ini kita bikin formulanya ya. Yang pertama sudah pasti ini, if E12 kosong maka kosongkan ya. Supaya apa? Supaya seperti ini, 16 ini kosong, maka di sini juga kosong, tidak error ya. Kemudian if, nah kita bikin if lagi. Kenapa? Karena H10 ini ada dua kemungkinan. Bisa bulan Mei, bisa bulan Juni. Makanya kita tulis di sini setelah titik koma, if kurung buka H10-nya sama dengan 5, maka carilah, bisa pakai VLOOKUP, bisa pakai index match ya. Nah, cari apa? E12. Nah, E12 di mana? E12 adanya di database, kawan. Maka kita klik si database-nya, kita blok ini. Sampai terserah sampai mana data kita gitu ya. Ini terserah mau sampai mana yang kita blok gitu. Nah, setelah kita blok, jangan lupa diapakan? Kita kunci dengan F4 ya, kita berikan string. Kemudian titik koma, angka 2, artinya bulan Mei itu ada di kolom kedua. Kemudian titik koma 0 kurung tutup. Gitu, kawan, ya. Kurung tutup itu dulu, sampai sini dulu. Nah, kok bisa kolom 2? Iya, karena di sini, nah, yang kita blok kan mulai ini kolom G, berarti ini kolom 1.
maka bulan Mei ada di kolom 2, bulan Juni ada di kolom 3. Ya. Oke, nah kalau sudah, artinya ini kan formula ini berlaku untuk yang hanya sama dengan 5. Kalau bukan 5, artinya dia bulan Juni gimana? Kita kopikan nih VLOOKUP-nya. Nah, pastekan setelah titik koma. Maka muncul gini, angka 2-nya kita rubah 3. Artinya, if H10-nya 5, ini yang diambil perhitungannya. Tapi kalau bukan 5, ini yang diambil formulanya. Gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal copy ke bawah. Nah, sekarang kolom G, kawan. Pembelian di sini. Karena ini menyangkut hutang, berarti di sini hanya satu. Apa? Pembelian kredit. Ya. Pembelian kredit untuk ini, supplier ini. Pada bulan ini, berarti ada beberapa kriteria kan, kita mau menjumlahkan total pembelian asal persyaratannya terjadi di bulan Mei dan nama suppliernya ini, berarti karena lebih dari satu kita pakai sum if ya, kurung buka, karena sum if pakai S maka kita blok dulu dari si transaksi kolom yang mau kita jumlahkan. Jadi setelah sum if kurung buka, kita klik si transaksi, maka kita blok dulu kolom angka yang mau kita jumlah. Nah, begini kawan, ini kita blok. Baru kita tekan F4, ya, kita kunci dengan double string supaya dia nggak bergerak. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru sekarang titik koma, persyaratannya yang kita buat. Kita kembali ke si transaksi, kita kolom H dulu, kita blok kolom H-nya. Kemudian kita tekan F4, titik koma, kolom H malah isinya adalah keterangan. Kita tulis beli kredit, dijepit tanda apostrof, ya. Titik koma, kemudian kita klik lagi si transaksi, kita maunya nama suppliernya, berarti di si transaksi ada di kolom I kan, nama supplier ini. Nah, kolom I ini. Nama suppliernya. Nah, berarti kolom ini nanti kita blok. Nah, kolom I kita blok. Setelah itu di F4 tekan titik koma, harus sama dengan apa? Nama supplier sama ini E12. Baris pertama yang kita bikin. Ini ya. Baru kemudian kita kembali lagi si transaksi kolom D-nya. Persyaratannya ini bulan Mei yang diminta. Nah, bulannya ada di mana? Ada di kolom D ini, di sini. Ini nanti kita blok. Gitu. Kita blok ya, sama dengan H10 kurung tutup gitu ya. Kasih kurung tutup 1 ya, kemudian enter aja. Nah, keluar gini enter lagi. Jadi kekurangan kurung tutupnya akan diisi oleh Excel. Ini kapan? Pembelian. Jadi logikanya memang harus digunakan ya. Jadi kalau pemustasi hutang berarti di sini adalah pembelian kredit. Pembelian kredit asal suppliernya ini. Supplier ini ada di kolom apa? Ada di kolom I. Kita ambil kolom I-nya. Apalagi syaratnya, oh bulan Mei, kita blok lagi bulan Mei gitu ya. Nah, setelah sum if, kan kita harus memprioritaskan kolom yang mau kita jumlah. Ini dulu yang harus kita tulis, nggak bisa yang lain. Masalah persyaratannya terbalik, bebas ya. Mau ditulis kolom H dulu, kolom D dulu, kolom G dulu, terserah di sini. Yang penting tiga-tiganya masuk. Ya, tapi yang pertama harus kolom N, ya, kolom angka yang mau kita jumlah. Oke, sekarang di kolom pembayaran. Nah, pembayaran kolom H berarti di sini ada 2. Ya kan, kalau hutang bisa dibayar tunai, bisa juga melalui hutang, melalui bank. Sehingga kita bikin formulanya. If E12 kosong sama dengan kosongkan, kalau tidak jumlahkan, masih pada kolom N ya, di si transaksi. Jumlahkan kolom N untuk apa? Untuk yang keterangannya bayar hutang tunai. Nah, kolom H ya, sama dengan yang kolom G kurang lebih nih sampai di sini ya. Kemudian yang keterangannya nama suppliernya adalah kolom ini. Kolom I sama dengan 12, bulannya sama dengan kolom D sama dengan H10, sama kawan dengan yang di
pembelian. Cuma kalau di pembelian tuh kita di pembelian tuh kita bikin apa, beli kredit, maka di pembayaran kita rubah dengan bayar hutang tunai, itu ya. Nah, kalau sudah sampai sini kurung tutup, kemudian ini belum selesai. Kenapa? Pembayaran bisa dengan dua cara, bisa tunai, bisa via bank. Makanya kita plus setelah kurung tutup, plus kita kopikan dari SAMIF ini sampai yang H10 ini. Kita pastekan setelah tanda tambah. Ya. Maka nanti yang tertulis harga bayar hutang tunai kita rubah menjadi bayar hutang via bank. Ini aja yang kita rubah, lain-lainnya sama. Itu ya. Nah, kemudian saldo akhir ini penjumlahan biasa kawan ya. Saldo awal ditambah pembelian dikurangi dengan pembayaran. Nah, tentunya sebelumnya kita berikan nih, kalau E12 kosong sama dengan kosongkan. Kalau enggak, F12 tambah G kurang ya. Itu. Nah, ini pemisah antar karakter di sini bisa koma atau titik koma kawan, tergantung setting komputer masing-masing ya, setting regionalnya bagaimana. Ya, ini yang hutang. Nah, yang piutang bagaimana? Yang piutang sama, ini bisa kita kopikan aja. Nah, katakan kita buka sheet baru ya, kita kopikan, kita klik di ujung sini, di atas angka 1, di sebelah kiri kolom A, kemudian enter aja. Nah, judulnya kita rubah piutang. Ya, piutang. Nah, tentunya ada yang harus kita rubah, kawan. Apa? Database-nya bukan di kolom G untuk piutang pelanggan ya, berarti ada di kolom apa? Kolom K. Gitu. Maka ini kita rubah kawan. Nah, ini kita rubah G-nya, kita rubah K. Di sini juga kita rubah K. Sudah, kita kopikan ke bawah. Kemudian di sini juga sama, saldo awal. Ya, database-nya kan masih dari hutang kolom G. Ini yang depannya mau kita ambil kolom K sampai M, ya kan? Nah, tinggal kita rubah aja nih. G-nya kita rubah K, ya, L-nya, I-nya kita rubah M. Nah, di sini juga G-nya kita rubah K, ini kita ganti K, I-nya kita rubah menjadi M. Sudah, copy ke bawah sampai baris terakhir. Nah, pembelian sama. Ini kalau kita dari hutang beli kredit, maka penjualan di sini adalah jual kredit. Mengenai piutang berarti terjadi karena adanya jual kredit. Nah, yang harus diperhatikan lagi apa? Nama customernya bukan di kolom I, tapi ada di kolom J. Ini kita rubah kolom I-nya menjadi J. Ini lain-lainnya sama. Nih kita lihat nih. Nah, kalau I kan untuk supplier. Nah, untuk pelanggan karena piutang ada di kolom J, berarti kita rubah kolom I tadi menjadi kolom J. Lain-lainnya sama. Kalau sudah kita copy ke bawah. Di pembayaran pun sama kawan. Karena kita copy dari hutang, maka di sini bukan bayar hutang tunai, tapi kita rubah apa? TRM tadi tulisannya tagihan TGHN tunai. Nah, ini kolom I-nya kita rubah menjadi kolom J, ya, kolom nama pelanggannya, diisi transaksi. Lain-lain sama. Kemudian ada juga TRM tagihan TGHN via bank. Kemudian I-nya kita rubah J. Ya. Sudah seperti ini kawan. Klik. Baru kita copy ke bawah. Nah, ini kita biarkan sama. Sudah. Ya. Jadi itu yang harus dirubah kawan caranya. Ini di atas sudah saya tulis formulanya untuk membantu gitu. Ya. Oke, silakan dicoba, mudah-mudahan masih bisa diikuti ya, kawan.
Ya, kawan, sekarang kita masuk lanjutan dari aplikasi persediaan. Kita coba bikin rekap ya, laporan rekap hutang dan piutang ya. Karena kemarin-kemarin transaksinya kita ada pembelian kredit dan ada juga penjualan kredit, sehingga tentunya kita pasti punya monitoring rekap hutang dan piutang. Oke, yang pertama kita bahas masalah hutang ya. Ini formatnya saya bikin seperti ini, kawan. Nah, formatnya saya bikin seperti ini. Kemudian pilihan-pilihan ini misalkan kalau saya data, saya ini dulu ya, kembalikan awal, any value, ini masih nggak ada pilihan, saya buang ya. Nah, ini teman-teman bisa copy aja dari sini. Nah, dari yang mutasi ya, shift mutasi, ini copy, kemudian masuk ke rekap hutang, taruhkan tempatnya, enter. Nah, kemudian karena dia merge, kita buang merge-nya ya. Nah, oke. Kemudian ini kita tengahkan. Nah, ini. Nah, kemudian yang di sini dari mutasi angkanya kita kopikan juga pada rekap hutang, taruh di sini, enter. Nah, lo kok rusak? Kenapa? Iya, harus ada yang diperbaiki, kawan. Karena ini bilangnya D10, sementara di sini ada di G10, maka ini harus kita rubah. Karena D itu dari kolom yang dari sheet yang kita kopikan tadi, sementara di sini dia ada di kolom G. Nah, sehingga kalau ini kita rubah Juni, dia sudah menjadi berubah gitu ya. Atau kalau teman-teman mau bikin, misalkan ini pakai kolom bantuan, ini saya bikin di sini. Nanti dari sini data, validasi, kemudian ambil list, kita blok ini ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba bikin yang di kolom E dulu. Kolom ini E. Nah, kawan, kalau ini menyangkut hutang, maka di sini harus nama para supplier ya. Dan nama supplier itu kan kita tempatkan di database, ya kan? Berarti ini harus kita ambil dari database. Berarti sama dengan if kurung buka, kita klik database-nya, kita ambil nih yang pertama. Nah, kalau ini sama dengan kosong, titik koma atau koma, kosongkan. Kalau tidak, kita ambil aja database-nya. Kemudian enter. Nah, muncul dia. Kalau sudah, kopikan ke bawah, akan muncul dia semua. Gitu ya, simple itu. Sehingga ada tambahan baru dari sini, katakan ini database baru, dia otomatis sudah muncul di sini. Ya, itu. Oke, kita lanjut sekarang di kolom F. Kolom F ini, saya sudah buat di atas ini ya. Kolom F adalah kita mau mengambil saldonya siapa? Saldonya ini toko tabah, tapi yang ada di bulan Mei. Sesuaikan bulannya ya. Bulannya kita sesuaikan dulu, misalkan ini supaya lebih jelas ya. Nah, saya berikan bukan yang dalam kalimat atau kata, tapi yang bulannya dalam satuan angka ya. Sehingga ini kita bikin formulanya ya. Yang pertama sudah pasti ini, if E12 kosong maka kosongkan ya. Supaya apa? Supaya seperti ini, 16 ini kosong, maka di sini juga kosong, tidak error ya. Kemudian if, nah kita bikin if lagi. Kenapa? Karena H10 ini ada dua kemungkinan. Bisa bulan Mei, bisa bulan Juni. Makanya kita tulis di sini setelah titik koma, if kurung buka H10-nya sama dengan 5, maka carilah, bisa pakai VLOOKUP, bisa pakai index match ya. Nah, cari apa? E12. Nah, E12 di mana? E12 adanya di database, kawan. Maka kita klik si database-nya, kita blok nih. Sampai terserah sampai mana data kita gitu ya. Ini terserah mau sampai mana yang kita blok gitu. Nah, setelah kita blok, jangan lupa diapakan? Kita kunci dengan F4 ya, kita berikan string. Kemudian titik koma, angka 2, artinya bulan Mei itu ada di kolom kedua. Kemudian titik koma 0 kurung tutup. Gitu, kawan, ya. Kurung tutup itu dulu, sampai sini dulu. Nah, kok bisa kolom 2? Iya, karena di sini, nah, yang kita blok kan mulai ini kolom G, berarti ini kolom 1.
Maka bulan Mei ada di kolom 2, bulan Juni ada di kolom 3. Ya. Oke, nah kalau sudah, artinya ini kan formula ini berlaku untuk yang hanya sama dengan 5. Kalau bukan 5, artinya dia bulan Juni gimana? Kita kopikan nih value up-nya. Nah, pastekan setelah titik koma. Maka muncul gini, angka 2-nya kita rubah 3. Artinya, FH10-nya 5, ini yang diambil perhitungannya. Tapi kalau bukan 5, ini yang diambil formulanya. Gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal copy ke bawah. Nah, sekarang kolom G, kawan. Pembelian di sini. Karena ini menyangkut hutang, berarti di sini hanya satu. Apa? Pembelian kredit. Ya. Pembelian kredit untuk ini, supplier ini. Pada bulan ini, berarti ada beberapa kriteria kan, kita mau menjumlahkan total pembelian asal persyaratannya terjadi di bulan Mei dan nama suppliernya ini, berarti karena lebih dari satu kita pakai sum if ya, kurung buka, karena sum if pakai S, maka kita blok dulu dari si transaksi kolom yang mau kita jumlahkan. Jadi setelah sum if kurung buka, kita klik si transaksi, maka kita blok dulu kolom angka yang mau kita jumlah. Nah, begini kawan, ini kita blok. Baru kita tekan F4, ya, kita kunci dengan double string supaya dia nggak bergerak. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru sekarang titik koma, persyaratannya yang kita buat. Kita kembali ke si transaksi, kita kolom H dulu, kita blok kolom H-nya. Kemudian kita tekan F4, titik koma, kolom H malah isinya adalah keterangan. Kita tulis beli kredit, dijepit tanda apostrof, ya. Titik koma, kemudian kita klik lagi si transaksi, kita maunya nama suppliernya, berarti di si transaksi ada di kolom I kan, nama supplier ini. Nah, kolom I ini. Nama suppliernya. Nah, berarti kolom ini nanti kita blok. Nah, kolom I kita blok. Setelah itu di F4 tekan titik koma, harus sama dengan apa? Nama supplier sama ini E12, baris pertama yang kita bikin. Ini ya. Baru kemudian kita kembali lagi si transaksi kolom D-nya. Persyaratannya ini bulan Mei yang diminta. Nah, bulannya ada di mana? Ada di kolom D ini, di sini. Ini nanti kita blok. Gitu. Kita blok ya, sama dengan H10 kurung tutup gitu ya, kasih kurung tutup 1 ya, kemudian enter aja. Nah, keluar gini enter lagi, jadi kekurangan kurung tutupnya akan diisi oleh Excel. Ini kapan pembelian, jadi logikanya memang harus digunakan ya. Jadi kalau pemustasi hutang berarti di sini adalah pembelian kredit. Pembelian kredit asal suppliernya ini, supplier ini ada di kolom apa? Ada di kolom I. Kita ambil kolom I-nya. Apalagi syaratnya, oh bulan Mei, kita blok lagi bulan Mei gitu ya. Nah, setelah sum if kan kita harus memprioritaskan kolom yang mau kita jumlah. Ini dulu yang harus kita tulis, nggak bisa yang lain. Masalah persyaratannya terbalik bebas ya. Mau ditulis kolom H dulu, kolom D dulu, kolom G dulu, terserah di sini. Yang penting tiga-tiganya masuk. Ya, tapi yang pertama harus kolom N, ya, kolom angka yang mau kita jumlah. Oke, sekarang di kolom pembayaran. Nah, pembayaran kolom H berarti di sini ada 2. Ya kan, kalau hutang bisa dibayar tunai, bisa juga melalui melalui bank. Sehingga kita bikin formulanya. If E12 kosong sama dengan kosong kan, kalau tidak jumlahkan, masih pada kolom N ya, di si transaksi jumlahkan kolom N untuk apa? Untuk yang keterangannya bayar hutang tunai. Nah, kolom H ya, sama dengan yang kolom G kurang lebih nih sampai di sini ya. Kemudian yang keterangannya nama suppliernya adalah kolom ini. Kolom I sama dengan 12, bulannya sama dengan kolom D sama dengan H10, sama kawan dengan yang di
pembelian. Cuma kalau di pembelian tuh kita bikin apa? Beli kredit, maka di pembayaran kita rubah dengan bayar hutang tunai. Itu ya. Nah, kalau sudah sampai sini kurung tutup, kemudian ini belum selesai. Kenapa? Pembayaran bisa dengan dua cara, bisa tunai, bisa via bank. Makanya kita plus setelah kurung tutup, plus kita kopikan dari sum if ini sampai yang H10 ini. Kita pastekan setelah tanda tambah. Ya. Maka nanti yang tertulis bayar hutang tunai kita rubah menjadi bayar hutang via bank. Ini aja yang kita rubah, lain-lainnya sama. Itu ya. Nah, kemudian saldo akhir ini penjumlahan biasa kawan ya. Saldo awal ditambah pembelian dikurangi dengan pembayaran. Nah, tentunya sebelumnya kita berikan nih, kalau E12 kosong sama dengan kosongkan. Kalau enggak, F12 tambah G kurang ya. Itu. Nah, ini pemisah antar karakter di sini bisa koma atau titik koma kawan, tergantung setting komputer masing-masing ya, setting regionalnya bagaimana. Ya, ini yang hutang. Nah, yang piutang bagaimana? Yang piutang sama, ini bisa kita kopikan aja. Nah, katakan kita buka sheet baru ya. Kita kopikan, kita klik di ujung sini, di atas angka 1, di sebelah kiri kolom A, kemudian enter aja. Nah, judulnya kita rubah, piutang. Ya, piutang. Nah, tentunya ada yang harus kita rubah, kawan. Apa? Database-nya. Database-nya bukan di kolom G untuk piutang pelanggan ya, berarti ada di kolom apa? Kolom K. Gitu. Maka ini kita rubah kawan. Nah, ini kita rubah G-nya, kita rubah K. Di sini juga kita rubah K. Sudah, kita kopikan ke bawah. Kemudian di sini juga sama, saldo awal. Ya, database-nya kan masih dari hutang kolom G. Ini yang depannya mau kita ambil kolom K sampai M, ya kan? Nah, tinggal kita rubah jadi G-nya kita rubah K, ya, L-nya, I-nya kita rubah M. Nah, di sini juga G-nya kita rubah K, ini kita ganti K, I-nya kita rubah menjadi M. Nah, kalau sudah, copy ke bawah sampai baris terakhir. Nah, pembelian sama ini. Kalau kita dari hutang beli kredit, maka penjualan di sini adalah jual kredit. Mengenai piutang berarti terjadi karena adanya jual kredit. Nah, yang harus diperhatikan lagi apa? Nama customer-nya bukan di kolom I, tapi ada di kolom J. Ini kita rubah kolom I-nya menjadi J. Ini lain-lainnya sama. Nih kita lihat nih. Nah, kalau I kan untuk supplier. Nah, untuk pelanggan karena piutang ada di kolom J, berarti kita rubah kolom I tadi menjadi kolom J, lain-lainnya sama. Kalau sudah kita copy ke bawah. Di pembayaran pun sama kawan, karena kita copy dari hutang, maka di sini bukan bayar hutang tunai, tapi kita rubah apa? TRM tadi tulisannya tagihan TGHN tunai. Nah, ini kolom I-nya kita rubah menjadi kolom J, ya, kolom nama pelanggannya, diisi transaksi. Lain-lain sama. Kemudian ada juga TRM, tagihan TGHN via bank. Kemudian I-nya kita rubah J. Ya, sudah seperti ini kawan. Klik, baru kita copy ke bawah. Nah, ini kita biarkan sama, sudah. Ya, jadi itu yang harus dirubah, kawan, caranya. Ini di atas sudah saya tulis formulanya untuk membantu, gitu. Ya, oke, silakan dicoba. Mudah-mudahan masih bisa diikuti, ya, kawan.